Saksikan terus berita YouTube ini yang kita bahas tentang politikus masa kini. Selamat pagi, akhirnya janji saya penuhin. Saya sudah di Gedung Merah Putih KPK. Hari ini mau meliput Hasto Kristianto. Ya, tapi tentu ini nanti produksi videonya nggak seperti biasanya. Karena instan, begitu saya rekaman, saya langsung upload. Dan tidak ada efek apapun. Jadi kalau kurang seru, kurang meriah, ya mohon dimaklum saja. Tapi bahwa hari ini jam 9 kurang 25 menit waktu KPK, tampak sudah rame, banyak petugas kepolisian juga sudah pada datang. Kabarnya tepat jam 10 Hasto akan memenuhi panggilan KPK sesuai dengan janjinya. Karena setidaknya ini adalah pemanggilan yang kedua kalinya setelah yang pertama mangkir dari panggilan KPK. Mudah-mudahan hari ini nanti pas jam 10 Hasto datang, tampak persiapan dari banyak petugas kepolisian sudah ada di lokasi. Saya nggak bisa shoot, nanti saya shoot terpisah. Kemudian kabarnya ini benar apa salah, bahwa saya mendapat kabar info akan ada demo. Ya, siapa yang demo? Ya, I don't know. Nanti saya akan bahas di sesi video yang terpisah saja. Tapi bahwa kasus Hasto ini berlarut-larut, seandainya waktu 5 tahun yang lalu Hasto sorry, ada yang lewat diketawain, gua nggak bisa nahan ketawa. Seandainya 5 tahun yang lalu Hasto memenuhi proses hukum serta Harun Masiku tidak melarikan diri, rasanya tuh juga tidak akan berlarut-larut dan sampai dengan hari ini ya mungkin sudah selesai. Tapi karena kemudian Harun Masiku melarikan diri, ya kemudian sampai sekarang belum bisa ditemukan dan kasusnya berlarut-larut. Bukan berarti kemudian ini kasus lama diungkap kembali, tidak, karena memang kasus lama belum selesai. Nah, hari ini mudah-mudahan dengan penetapan Hasto Kristianto akan membuka akhir seluruh kasus Harun Masiku menjadi terang benderang. Ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Nah, tampak di belakang saya adalah Gedung Merah Putih KPK. Ini tepatnya di Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta ya, bukan Kuningan Cirebon. nggak ada editing, nggak ada efek apapun, ya mohon maaf kalau garing. Tapi bahwa ini adalah boleh dikatakan live, walaupun nggak benar-benar yang live langsung, tapi ini instan. Begitu saya merekam, saya langsung upload ke YouTube. Mudah-mudahan ini bisa mengupdate kabar hari ini tentang Hasto Kristianto. Saya akan berada di KPK sampai dengan proses pemanggilan Hasto dan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Hasto Kristianto sebagai tersangka usai, sampai dengan nanti nggak tahu siang nggak tahu sore akan ada konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua KPK. Sampai itu nanti saya akan masih tetap berada di KPK. Untuk itu tetap stay tune, jangan kemana-mana. Ya, saya jalan dulu. Oke, tampak di sebelah kanan ada beberapa deretan petugas kepolisian yang memang sudah berjaga-jaga, siap-siap antisipasi untuk pemeriksaan Hasto hari ini di KPK. Ini saya mendekat ke gedung KPK. Sebenarnya di gedung KPK-nya sendiri masih sepi, tapi di gedung-gedung sekitarnya sudah tampak ramai.
Dan ini sebagai bentuk antisipasi beberapa mobil dari kepolisian sudah standby di KPK. Ini adalah gedung merah putih KPK, di mana nanti Hasto akan diperiksa di sini. Ya, tampak semua stasiun TV sudah berdatangan. Hadir juga ini Kompas TV. Kemudian ada TV One, ada TV PDIP juga tampaknya. Ini suasana jalanan di depan gedung KPK. Ya, tampak berjaga-jaga. Kawat berduri. Sudah antisipasi sebelumnya. Ini persis di depan gedung KPK. Tampak kawat berduri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nanti saya coba akan masuk, tapi tentu nggak bisa masuk sampai depan lobi saja. Di sana ada batasnya. Tapi nanti saya akan update terus, saya akan laporkan terus. Mudah-mudahan Anda mendapatkan info terupdate dari kasus Hasto Kristianto. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Agrifanani. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPP Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah
para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK. Kami menunggu tindak lanjutnya dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.